geng, perkenalkan nama saya Anandita dari Sadagori Angkatan Tapak Cadas. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai navigasi darat. Apa itu navigasi darat? Navigasi darat adalah suatu teknik untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan perjalanan di darat secara tepat. Dalam bernavigasi darat, terdapat dua komponen penting, yaitu peta dan kompas. Sekarang, kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu peta. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Fungsinya agar pemakai dapat menginterpretasikan bentuk medan tanpa harus berada di lokasi. Ada 4 jenis peta. Yang pertama, peta geografis. Peta geografis biasanya terdapat pada atlas atau globe. Yang kedua, peta tematik. Peta tematik biasanya ada pada persebaran flora dan fauna. Yang ketiga, ada peta teknik. Peta teknik biasanya digunakan pada peta pertambangan. Dan yang terakhir, ada peta topografi. Topografi berasal dari dua kata, yaitu topo yang artinya bentuk bumi dan grafi artinya gambaran. Jadi, peta topografi adalah gambaran bentuk rupa bumi. Nah, peta yang biasa digunakan pada navigasi darat adalah peta topografi. Komponen peta yaitu bagian-bagian yang ada pada peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta berada pada kanan atas peta dan menggambarkan isi peta tersebut. Yang kedua, nomor peta. Berfungsi untuk memudahkan kita dalam mencari peta. Yang ketiga, garis astronomis. Garis astronomis berfungsi menentukan lokasi suatu tempat, terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Yang keempat, skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Yang kelima, sumber peta. Sumber peta adalah sumber pencetak dan penerbit peta. Yang keenam, legenda. Legenda adalah penjelasan simbol-simbol pada peta untuk mewakili benda atau objek sebenarnya. Sekarang kita akan membahas komponen yang kedua, yaitu kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menunjukkan arah. Dalam menggunakan kompas, yang harus kita lakukan adalah pertama, mencari tempat yang terbuka. Yang kedua, mengatur kedudukan kompas agar berada dalam posisi mendatar. Yang ketiga, membidik titik sasaran, yaitu dengan membuat celah pembidik, garis rambut, dan objek garis lintasan berada pada satu garis lurus. Dan yang terakhir, membaca skala mendatar sudut kompas. Untuk melakukan navigasi darat, hal pertama yang kita lakukan adalah orientasi medan. Bagaimana caranya? Yang pertama, cari tempat terbuka agar terlihat objek-objek mencolok pada peta. Yang kedua, letakkan peta secara mendatar. Yang ketiga, taruh kompas searah dengan utara peta. Yang keempat, samakan utara peta dengan utara kompas. Dan yang kelima, cari tanda-tanda medan yang menonjol, lalu temukan pula pada peta. Untuk menentukan kedudukan pada peta, dapat dilakukan dengan cara resection dan intersection. Nah, teknik yang akan kita bahas lebih dalam yaitu resection. Apa itu resection? Resection adalah menentukan posisi dengan menggunakan dua titik ekstrim yang akan dibidik. Bagaimana caranya? Yang pertama, letakkan peta secara mendatar, lalu samakan utara peta dengan utara kompas. Yang kedua, lakukan orientasi medan, kemudian cari dua atau lebih titik ekstrim yang mudah dikenal. Bisa dilihat, di sini saya sedang di medan yang terbuka. Yang bisa saya gunakan sebagai titik ekstrim untuk berorientasi medan adalah Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Yang ketiga, tandai titik-titik tersebut pada peta, misalnya titik A dan titik B. Yang keempat, bidikkan kompas ke titik A, kemudian catat azimutnya, dan lakukan hal yang sama pada titik B. Yang kelima, hitung nilai baik azimut kedua titik tersebut.
Yang keenam, letakkan pusat simetris protaktor pada titik A, kemudian tarik garis dari titik A tersebut sebesar nilai back azimut dengan menggunakan benang tengah protaktor. Lakukan hal yang sama pada titik B. Nah, titik perpotongan dari kedua garis tersebut adalah tempat kita berada. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.